Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bagaimana? Kaifa haluk para santri PPTQ Al-Azam, SMP ITQ Bina Insani, dan juga para peserta didik SMP pada umumnya? Baik-baikan kabarnya? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjaga kita. Saat ini kita masih sedang dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi virus COVID-19 yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Sebagai seorang muslim, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, harus tetap bergantung kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Tetaplah belajar, tetaplah produktif walaupun dengan tinggal di rumah. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, baik kesehatan pribadi maupun kesehatan lingkungan, untuk mempersempit proses penularan atau meminimalisasi proses penularan virus COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah atau cobaan ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita semuanya, baik Ustadz, Bapak Guru maupun anak-anak semuanya, banyak-banyak berdoa dan meningkatkan kualitas ibadah sebagai sarana sebabiah turunnya pertolongan Allah. Anak-anak, sebelum mulai belajar, perkenalkan dulu bahwasanya Ustadz adalah Novis Tiono yang diamanai untuk mendampingi belajar matematika. Untuk belajar matematika diperlukan beberapa hal persiapan, baik persiapan pribadi maupun persiapan alat-alat. Juga anak-anak juga perlu tahu materi apa saja yang akan kita pelajari selama belajar matematika ini. Kemudian anak juga perlu tahu rencana pembagian waktu proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran jarak jauh saat ini. Baik anak-anak, terkhusus kelas 9 SMP, lebih-lebih yang ada di PPTQ Al-Azam, SMP ITQ Bina Insani, kelas 9, proses pembelajaran matematika adalah kita rencanakan seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kembali kita belajar mata pelajaran matematika, khususnya untuk kelas 9 semester dasar. Baik anak-anakku yang ada di kelas 9, terutama yang ada di PPTQ Al-Azam, SMP ITQ Bina Insani Semarang. Kita mulai pembelajaran matematika kelas 9 semester dasar. Namun sebelumnya, dalam proses kehidupan ini, kita sebagai seorang muslim akan diatur dalam beberapa hal dalam setiap kehidupan. Karena bagi seorang muslim, setiap perilakunya harus terpuji. Maka di sana ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Termasuk di dalamnya adab di dalam belajar. Baik belajar secara tatap muka maupun belajar secara jarak jauh. Adapun yang termasuk dalam adab belajar adalah diantaranya: 1. Luruskan niat. Niat yang baik adalah niat belajar untuk mengharap ridho Allah dan rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Janganlah anak-anakku belajar hanya semata-mata dengan niat ingin pandai, kemudian setelah pandai bisa memperoleh jabatan tinggi dalam dunia pekerjaan, bisa memperoleh rezeki yang banyak, atau niatan-niatan lain yang semisalnya. Jangan seperti itu. Karena kalau niatnya seperti itu, maka
di akhirat kelak akan menjadi pribadi yang merugi. Niat yang baik dalam belajar adalah niat untuk mencari ridha Allah, yang dengan ilmu nanti yang didapatkan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Termasuk adab yang kedua, bahwasanya belajar adalah ibadah, maka seyogianya diawali dan diakhiri dengan berdoa. Adab yang ketiga, usahakan dalam keadaan bersih dan bersuci di dalam belajar. Ingat, ilmu itu bagikan cahaya. Cahaya hanya bisa menembus kaca yang bening. Dan kebersihan hati serta kebersihan pribadi, jasmani, lingkungan adalah bagaikan kaca, sehingga ilmu akan mudah didapatkan sebagaimana cahaya yang menembus kaca yang jernih dan bening. Jangan lupa dalam belajar, tampakkanlah bahwa pribadi seorang muslim selalu berbusana yang rapi, bersih, menutup aurat sesuai dengan kaidah syar'i. Juga jangan lupa dalam belajar perlu dipersiapkan alat tulis. Dan tidak kalah penting dan paling ditekankan adalah perhatikan dengan seksama setiap penjelasan yang disampaikan oleh para pendidikmu, para ustadz-ustadzahmu, baik dalam tayangan maupun nasihat secara langsung. Juga bila mana perlu diulang-ulang bagian yang terpenting. Jika dalam proses pembelajaran jarak jauh, maka video-video pembelajaran bisa diulang-ulang bagian-bagian yang dirasa penting. Juga buatlah catatan yang rapi dan menarik. Tujuannya adalah supaya bisa dipelajari ulang, dipelajari dengan lebih baik, dan dipahami dengan baik. Ingat nasihat para ulama, ikatlah ilmu dengan pena dan kertas. Artinya apa? Ilmu perlu dicatat, direkomendasikan untuk diabadikan. Dan yang terakhir, kerjakan dan selesaikan tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas-tugas latihan maupun tugas-tugas dalam penilaian. Anak-anakku para kelas 9, terutama yang ada di PPTQ Al-Azam SMPITQ Bina Insani kelas 9, bahwa di semester Gasal ini pembelajaran matematika itu memiliki 14 kompetensi dasar yang harus dikuasai. 14 kompetensi ini terbagi menjadi 7 kompetensi pengetahuan dan 7 kompetensi keterampilan. Di mana kompetensi dasar yang ada terhimpun ke dalam 4 bab pembelajaran. Bab 1 mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bab 2, persamaan kuadrat. Bab 3, mengenai fungsi kuadrat. Dan bab 4 adalah belajar tentang transformasi. Anak-anakku, jika dalam pembelajaran di semester Gasal ini telah terselesaikan, sedangkan waktu di semester Gasal masih tersisa, maka dimungkinkan untuk dilanjutkan dengan materi pembelajaran di semester genap. Kenapa harus demikian? Karena di kelas 9 ini, terutama di semester genap, waktu belajarmu yang efektif sangatlah singkat. Untuk itu akan lebih baik manakala materi pembelajaran di semester genap bisa diajarkan pula ketika masih di semester Gasal. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dalam proses pembelajaran 1 semester ini, kita berencana waktu pembelajaran yang akan kita lakukan adalah sebagaimana atau seperti apa? Mari kita lihat. Pembelajaran di semester Gasal ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama
yaitu dimulai dari pembelajaran di awal waktu saat ini sampai dengan nanti penilaian tengah semester atau PTS Gasal. Tahap 1 ini direncanakan ada 10 pertemuan, yaitu pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang ke-5 dan ke-6 digunakan untuk penilaian atau remedial. Kemudian pertemuan yang ke-11 digunakan untuk penilaian tengah semester Gasal. Kemudian pembelajaran semester Gasal ini memasuki pada tahap yang kedua, yaitu proses pembelajaran pada pasca PTS atau penilaian tengah semester berakhir sampai dengan pembelajaran akhir semester Gasal. Tahap kedua ini dibagi ke dalam beberapa sesi. Yang pertama, dalam tahap 2 ini direncanakan ada 8 pertemuan, yaitu pertemuan 12 sampai pertemuan ke-18. Pertemuan ke-16 dan pertemuan ke-17 digunakan untuk penilaian dan remedial. Sedangkan pertemuan yang ke-18 digunakan untuk penilaian akhir semester Gasal atau ujian akhir semester Gasal. Nah, supaya kita dapat lebih belajar dengan baik, belajar lebih tertata, kita rinci pembagian waktu yang telah kita sampaikan tadi, yang telah Ustadz sampaikan tadi. Bagaimana rincian waktu pembelajaran semester Gasal tahap 1 ini? Pertemuan pertama kita isi dengan kontrak belajar. Jika mana nanti kita memungkinkan, kita tambah dengan pertemuan atau materi pelajaran bab 1. Pertemuan kedua kita akan belajar tentang bab 1, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sedangkan pertemuan yang ketiga sampai dengan pertemuan yang keempat kita akan belajar bab 2 mengenai persamaan kuadrat. Pertemuan yang kelima sampai dengan pertemuan yang keenam kita gunakan untuk penilaian dan remedial atau pengayaan. Sedangkan pertemuan yang ke-7 sampai dengan pertemuan yang ke-10 kita akan belajar tentang bab 3, yaitu fungsi kuadrat. Dan yang terakhir pada pertemuan yang ke-11 dalam tahap 1 ini kita gunakan sebagai penilaian tengah semester Gasal. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah, rincian rencana pembagian waktu pembelajaran semester Gasal tahap kedua. Pertemuan ke-12 sampai dengan pertemuan ke-15 nanti kita akan belajar mengenai bab 4, yaitu transformasi. Adapun pertemuan yang ke-16 sampai dengan pertemuan yang ke-17 kita akan menyelenggarakan penilaian dan remedial atau pengayaan bila mana perlu. Kemudian pertemuan yang ke-18 sebagai pertemuan yang terakhir dalam tahap kedua dalam proses pembelajaran di semester Gasal kita gunakan sebagai penilaian akhir semester atau ujian akhir semester. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu kan materi apa saja yang akan kita pelajari dan bagaimana rencana waktu dalam proses belajarnya selama 1 semester ini atau minimal dalam proses pembelajaran jarak jauh ini? Baik, kalau begitu langsung kita mulai masuk pada materi pelajaran yang pertama. Materi apakah itu? Inilah ulasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu pada video pembelajaran matematika SMP
Bersama saya Novi Setiana LPD, Guru SMP IT Bina Insani. Pertemuan kita kali ini adalah untuk belajar materi kelas 9 semester Gasal, yang saat ini kita nanti akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah kompetensi menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Khusus pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang memahami konsep bilangan berpangkat. Adapun indikator yang ingin dicapai adalah peserta didik memahami konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan notasi bilangan berpangkat. Mari kita mulai. Yang pertama, memahami konsep bilangan berpangkat. Tentukanlah pernyataan yang benar di bawah ini. Pertama, 3 kali 4 dinyatakan sebagai 3 pangkat 4. Pernyataan kedua, 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dinyatakan sebagai 3 pangkat 4. Pernyataan yang ketiga, 3 dikali 3 kali 3 kali 3 dinyatakan sebagai 3 pangkat 4. Silahkan anak-anak dipilih dari ketiga pernyataan ini. Manakah pernyataan yang benar? Iya, jawabannya adalah pernyataan yang ketiga. Dari pernyataan nomor 3 dapat dilihat bahwa 3 pangkat 4 merupakan perkalian berulang dari bilangan 3 sebanyak 4 kali. Paham kan? Baik, untuk lebih memahaminya, perhatikanlah contoh-contoh yang akan diberikan berikut ini. Contoh yang pertama, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kita lihat ada perkalian bilangan 5 sebanyak 4 kali. Maka perkalian tersebut dinyatakan sebagai 5 pangkat 4. Contoh yang kedua, P kali P kali P kali P. Ada perkalian P sebanyak 4 kali, sehingga dinyatakan sebagai P pangkat 4. Contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Kita lihat di sana ada perkalian bilangan negatif 2 sebanyak 3 kali, sehingga dinyatakan dengan negatif 2 pangkat 3. Kesimpulannya apa coba? Dari 3 contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama sebanyak n kali. Bentuk umum dari bilangan pangkat dinyatakan sebagai A pangkat n, yaitu perkalian A berulang sebanyak n kali, di mana A adalah bilangan pokok, n adalah pangkatnya atau eksponen, dengan syarat n adalah bilangan bulat positif. Mudah bukan? Sekarang tahu kan yang disebut dengan konsep bilangan berpangkat? Baik. Sekarang kita lanjutkan menggunakan notasi pangkat.
Perhatikan contoh soal pertama. Nyatakanlah perkalian berikut ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Soal yang pertama. Negatif 7 dikali negatif 7 dikali negatif 7 dikali negatif 7 dikali negatif 7. Jika dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat sebagai apa? Silahkan mulai dikerjakan. Sambil mengerjakan, Ustadz kasih soal berikutnya lagi nih. Soal nomor 2. 4P kali 4P kali 4P kali 4P kali 4P. Bagaimana coba kalau dibentuk dalam bilangan berpangkat? Supaya bisa lagi Bapak beri lagi soal yang ketiga. 4 kali P kali P kali P kali P kali P. Bagaimana ya jawabannya? Untuk soal pertama, kita lihat. Ada perkalian bilangan negatif 7 sebanyak 5 kali. Sehingga perkalian ini jika ditulis atau dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat adalah negatif 7 pangkat 5. Soal nomor 2. Bagaimana jawabannya? Iya, benar. 4P pangkat 5. Karena di sana ada 4P dikali berulang sebanyak 5 kali. Waduh, ini soal nomor 3. Bentuknya unik ini. Ada bilangan 4 dikali P dikali P dikali P berulang sebanyak 5 kali. Maka jika dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, tentu saja akan menjadi iya, benar. 4P pangkat 5. Perhatikan antara soal nomor 2 dan soal nomor 3. Sangat beda kan? Antara 4P di dalam kurung pangkat 5 dengan 4P pangkat 5. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua, yaitu menentukan hasil dari perpangkatan bilangan berikut. Kita berikan contoh soal yang pertama. Negatif 3 dalam kurung pangkat 2. Berapakah nilainya? Soal nomor 2. 3 pangkat 2. Berapakah nilainya? Silakan coba dikerjakan. Iya, benar. Nomor 1, jawabannya adalah negatif 3 kali negatif 3, nilainya sama dengan 9. Soal nomor 2, negatif 3 dikali 3 sama dengan 9. Coba perhatikan hasilnya antara soal nomor 1 dengan soal nomor 2. Hasilnya adalah sama-sama 9. Berikutnya, soal yang nomor 3. Negatif 3 dalam kurung pangkat 5. Berapakah nilainya? Soal nomor 4. 3 pangkat 5. Berapakah nilainya? Coba sekalian dijawab. Iya, benar. Soal nomor 3 artinya adalah negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Soal nomor 4. 3 pangkat 5. Artinya adalah, perhatikanlah hasilnya. Apakah masih sama? Ternyata berbeda. Untuk soal nomor 3, hasilnya adalah negatif 243
Soal nomor 4 jawabannya adalah 243. Dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat kita simpulkan bagaimana? Kesimpulannya adalah jika bilangan negatif berpangkat. Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih memudahkan dan lebih memahami pemahaman anak-anak, silakan dikerjakan latihan soalnya. Ada 2 nomor, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit saja. Demikianlah tadi anak-anak belajar kita hari ini mengenai bilangan berpangkat. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Mudah bukan? Insya Allah mudah. Jangan lupa soal latihan yang telah diberikan, dikerjakan, dan catatan-catatan yang telah dibuat dibaca ulang untuk persiapan tayangan belajar berikutnya. Akhirnya Ustadz mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.